warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kami di sini akan membuat tugas video tentang iklan air bagi kehidupan manusia. Perkenalkan, nama saya Aprianti Putri. Ini ada Marisa Octavia, di sini ada Emilia, di sini ada Hermalini, dan di situ ada Cynthia Triramdhani. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang manfaat air. Sekitar 3/4 bagian dari tubuh kita terdiri dari air, dan tidak seorang pun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Selain itu, air juga dipergunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, peternakan, perkebunan, pemadam kebakaran, tempat reaksi, rumah makan, hotel, transportasi, dan berbagai keperluan lainnya. Penyakit-penyakit yang menyerang manusia dapat juga diutamakan dan disebabkan oleh air. Kondisi tersebut tentunya dapat menimbulkan wabah penyakit di mana-mana. Dilanjutkan. fungsi dan peran air. Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan adalah air. Tidak hanya penting bagi manusia, air merupakan bagian penting bagi makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Tanpa air kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia ini, karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup. Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia berupaya mengadakan air yang cukup bagi dirinya sendiri. Berikut ini air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dengan segala macam kegiatannya. Antara lain digunakan untuk keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mandi, cuci, dan pekerjaan lainnya. Keperluan umum, misalnya kebersihan jalan dan pasar. Keperluan industri, misalnya untuk pabrik dan bangunan pembangkit tenaga listrik. Keperluan perdagangan, misalnya untuk hotel, restoran, dan lain-lain. Keperluan pertanian dan peternakan, keperluan pelayaran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, air sangat berfungsi dan berperan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Dilanjutkan. Pengaruh air terhadap kesehatan. Pengaruh tidak langsung adalah pengaruh yang timbul sebagai akibat pendayagunaan air yang dapat meningkatkan ataupun menurunkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, air yang dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik, industri, irigasi, perikanan, pertanian, dan rekreasi. Pemanfaatan air untuk hal tersebut di atas dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Sebaliknya, pengotoran dan pencemaran air dapat menurunkan kesejahteraan hidup manusia. Dilanjutkan dengan seperti apa standar air bersih? Ada beberapa persyaratan yang perlu diketahui mengenai kualitas air tersebut, baik secara fisik, kimia, juga mikrobiologi. Syarat fisik antara lain, air harus bersih dan tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun, suhu antara 10 sampai 25 derajat Celcius, tidak meninggalkan endapan. Syarat kimiawi antara lain, tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup iodium, dan pH air antara 6,5 sampai 9,2. Syarat mikrobiologi antara lain, tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tifus, kolera, bakteri, dan patogen penyebab penyakit. Dilanjutkan. Air bersih dan sumber air baku. Pengertian air minum adalah air yang berkualitas memenuhi syarat-syarat kesehatan dapat diminum. Pengertian standar kualitas air minum adalah batas operasional dari kriteria kualitas air dengan memasukkan pertimbangan non-teknis berdasarkan Kemenkes nomor 416/Menkes per /9/1990 yang membedakan antara kualitas air bersih dan air minum. Persyaratan
air bersih meliputi persyaratan kualitatif dan persyaratan kuantitatif. Sumber air baku, air hujan. Sifat kualitas air hujan adalah bersifat lunak karena tidak mengandung larutan garam. Air hujan dapat bersifat korosif karena mengandung zat-zat yang dapat di udara. Ketersediaan air hujan tergantung pada besar kecilnya curah hujan. 2. Air permukaan. Air permukaan yang biasanya dimanfaatkan sebagai sumber atau bahan baku. Pada umumnya air permukaan telah berkontaminasi dengan berbagai zat-zat. Kontaminan dapat berasal dari buangan domestik, kontinuitas dan kualitas air di permukaan dapat dianggap tidak menimbulkan masalah. Iklan yang dapat kami sampaikan tentang air bersih dalam kehidupan manusia. Jaga